Hong wilahe ngawit namastu nomo sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu Hong. Lanjut lagi ke petualangannya Mas Cebolang di Umbul Jumprit. Umbul Keramat Jumprit. Seperti kita ketahui bersama kemarin, Mas Cebolang bersama Ki Saloka, Kartipala, Polokarti, dan Nurwitri itu pergi meninggalkan padepokan Arjo Binangun di Cilacap. Jadi sudah keluar dari Cilacap. Langkah mereka akhirnya terus menuju dan cepat sekali berjalan. Dan tetap tidak tahu hendak kemana. Gak tahu arah juga, mereka mau menuju kemana masih belum tahu. Yang pasti mereka hanya berjalan, berjalan, dan berjalan. Tidak pernah berhenti, berhentinya hanya cuma untuk bersembahyang. Jadi hampir tidak ada kata istirahat ceritanya. Dan dalam hati itu mereka juga heran sendiri. Kok bisa berjalan terus dalam kegelapan tanpa merasa capai sedikit pun? Kok bisa berjalan terus tanpa capek sedikit pun? Terus mereka akhirnya batin. Oh, ini mungkin tidak lepas dari tuahnya Jonggo Naradi sebagai seorang pertapa yang mumpuni. Tak terasa fajar pun menjelang dan ketika akhirnya langit mulai tampak cerah, kaki-kaki itu terasa berat. Baru mulai letih, baru mulai terasa dan akhirnya mereka berhenti. Cebolang berkata kepada santri yang tertua, Kang Saloko, saat ini kita berada di mana ya? Kok dinginnya bukan main? Rasanya tadi itu seperti mimpi. Apa kita masih berada di Cilacap ya? Ki Saloko akhirnya melihat kanan, kiri, dan dia sendiri juga bingung. Ini di mana? Ini dia pikirkan. Tak berbeda dengan Kartipolo, Polokarti dan Nurwitri, mereka juga sama-sama bingung, tak bisa menjawab. Setelah akhirnya fajar terang, fajar sudah mulai menyinari pucuk dedaunan, barulah mereka sadar. Ternyata mereka sudah ada di puncak gunung. Saat mereka memandang ke utara, tampak air laut Jawa. Lalu melihat ke barat, lalu ke selatan. Pegunungan hijau akhirnya itu gagah sekali menjulang. Dan sementara di timur ada terbentang ngarai yang luas dengan pepohonan yang rimbun dan lebat. Mereka tampak tiba-tiba bergembira karena menemukan sebuah mata air yang menyembul jernih dan bersih. Tapi tak jauh dari mata air itu terdapatlah kuburan. Kuburan yang dinaungi oleh pohon beringin yang besar sekali. Ada puluhan kera besar, kecil, nangkring di dahan. Dan sebagian lagi itu bergelayutan pada akar gantungnya. Lalu santri Nurwitri berkata, ayahku dulu itu pernah bercerita kalau di daerah Kedu itu ada umbul air besar sebagai sumber mata air dari Kali Progo. Tempat itu namanya Jumprit. Saloko nyaut. Tapi kita baru berjalan semalam dari Cilacap. Masa sudah sampai Kedu? Nggak mungkin kalau ini wilayah Kedu. Mereka mendekati sumber air itu, ternyata memang umbulnya itu berasal dari dalam gua. Besar sekali guanya. Sampai akhirnya
menyibakkan air di sekelilingnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menghampiri lalu menyapa. "Loh, Ger, kalian asalnya ini dari mana? Kok saya sepertinya baru pertama kali ketemu kalian?" Cebolang menjawab, "Kami berlima ini datang dari Cilacap. Sekalian mau bertanya juga, lah ini di daerah mana ya Ki?" "Oh, ini di daerah Jumprit nak, di kaki Gunung Sundoro. Ya masuknya wilayah Kedu. Saya adalah Kentol Gubito yang menjadi juru kunci tempat ini jika ada yang mau nenepi atau bersunyi diri untuk bertapa itu loh. Lah Cilacap kan jauh sekali dari sini, butuh waktu 5-6 hari loh untuk sampai ke sini. Kalian tentunya letih sekali. Tapi kok kalian wajah-wajahnya masih seger ya?" Cebolang dan 4 santrinya terkejut akhirnya mengetahui bahwa ternyata mereka sudah ada di wilayah Kedu. Gak habis pikir kan mereka. Perjalanan yang padahal mereka merasa sewajarnya ditempuh 4-5 hari, ternyata mereka lakoni hanya semalam saja. Dan itu tentu tak lepas dari karomah Ki Janggan Naradi. Setelah bisa menguasai diri semuanya dari kaget dan keterkejutan, Cebolang lalu bertanya, "Maaf Ki, bagaimana ya ceritanya dulu? Sampai-sampai tempat ini bisa menjadi keramat dan dipakai untuk panepen, untuk tempat menyepi." Akhirnya Ki Gubito bercerita, "Dulu itu ada seorang laki-laki namanya Ki Jumprit, tinggal di tepi Kali Progo. Nah, yaitu memiliki penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan. Apapun obatnya tidak bisa menyembuhkan. Dan dia merasa dia udah tak memiliki harapan lagi. Akhirnya berserah dirilah ia kepada Hyang Widi, pasrah pada takdir. Akhirnya siang malam hanya bersamati, lupa makan, lupa tidur. Dan pada tengah malam saat ia tengah memusatkan rasa menghimpun cipta, terdengar suara yang datang memasuki pendengaran hatinya. Suara itu berbunyi, 'Wahai Jumprit, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, pergilah menyusuri sungai ini ke arah hulu. Carilah sumber mata airnya. Jika sudah ketemu, mandilah kamu di mata air itu sampai kau bersih. Lalu tinggallah di sana selamanya. Jika kamu melakukan petunjukku ini, niscaya kau akan sembuh. Dan namamu akan dikenang selamanya.' Nah, setelah mendengar suara itu menjelang fajar, Jumprit akhirnya bergegas pergi dan dia menyusuri Kali Progo menuruti petunjuk yang ia terima tuh semalam. Akhirnya sampai juga ia di mata air yang berada di dalam gua itu. Ya orangnya namanya tidak sabar, dia langsung menceburkan diri bior. Dan Jumprit tidak menyadari ternyata airnya itu dingin menusuk tulang. Tulang sampai ke persendian itu dinginnya terasa. Tapi ia tidak peduli. Dia tidak menghiraukan semuanya itu demi kesembuhannya. Asal kalian tahu, dinginnya air itu sedingin air Kamandanu di daerah Pulimat. Setelah lama berendam di air, Jumprit naik ke daratan dan ia terheran-heran. Rasa letih, lesu, dan lemah yang selama ini ia rasakan hilang. Hilang semuanya seketika.
Badannya terasa segar dan kuat. Penyakit yang selama ini ia derita hilang tak berbekas. Badannya kembali kencang, tak ada bekasan tanda-tanda habis kepenyakitan, itu tidak ada. Maka dari itu sejak saat itu mata air ini terkenal, Den. Sampai keluar daerah, bahkan sampai sekarang. Mata air ini tetap dipercaya berkhasiat menyembuhkan aneka macam penyakit. Air dari umbul itu jika diminum itu agak terasa manis. Jika diminum. Dan tahan lapar, meskipun tidak makan itu kita bisa tahan lapar. Dan menyebabkan badan terasa kuat. Dan konon juga sangat baik bagi pencernaan. Jika air umbul itu dipakai untuk mandi, maka badan akan terasa kencang. Urat darah jadi lancar dan badan menjadi segar. Jika ada yang sakit, menderita sakit, maka akan cepat diberi kesembuhan. Dan konon air umbul itu berkhasiat untuk membuat awet muda dan berumur panjang. Sama khasiatnya dengan air Kamandanu. Demikian itu kisahnya Ki Jumprit yang membuat mata air ini menjadi terkenal. Bahkan namanya diabadikan sebagai nama umbul mata air ini. Tapi ya terserah panjenengan, mau percaya mau enggak, wong ini cuman cerita kuno yang diwariskan turun-temurun. Kita kembali ya ke kisahnya Kiai Jumprit. Jadi, dan semuanya setelah sembuh ia bertempat tinggal di sini. Nah, itu tepatnya di sebelah timur mata air itu. Ia bercocok tanam, bertani, dengan tak lupa itu menekuni laku topo. Siang hari kerja, sementara malam hari ia memuja Hyang Wisesa, memusatkan cipta dan menjunjung tinggi dharma. Ia juga berwatak cinta kasih kepada sesama. Kata-katanya selalu manis dan bijaksana. Lama-lama ya nama Ki Jumprit terkenal di daerah ini, juga di daerah lain. Doanya itu terkenal cespleng, tokcer, makbul, sehingga banyak orang yang berdatangan untuk meminta tuah darinya. Ada yang minta doa tolak bala, ada yang minta tumbal, syarat, rejeki, minta penghidupan yang baik, pangkat, sejahtera dunia akhirat, sampai akhirnya aneka permintaan lainnya. Ya semuanya diterima. Tak ada satupun yang ditolaknya. Karena kebaikannya itu, banyak orang yang datang ke sini malah tak mau pulang. Mereka memilih tinggal hingga daerah ini menjadi desa yang sangat besar. Jadi Den, dulu itu Ki Jumprit itu memelihara seekor kera yang sangat besar. Sebesar orang itu malah. Tapi jinak. Diberi nama itu Dipo. Dan kera itu lucunya bisa mengerti apapun yang dimaui Ki Jumprit. Hanya saja ya kera itu tidak bisa berbicara layaknya manusia. Ki Jumprit ya terkenal sangat sayang sama binatang peliharaannya itu. Saking sayangnya sampai-sampai si kera pintar itu diberi pelajaran ilmu penitisan. Lantaran cerdas, lah kok dilalah kera itu juga bisa menerima ilmu penitisan yang diajarkan oleh Ki Jumprit. Jika ada tamu yang datang dan kebetulan Ki Jumprit tidak ada, maka kera itulah yang menerimanya. Sang kera itu bisa mengubah wujud menjadi Ki Jumprit tanpa berbeda loh sedikit pun. Dan lantasan kesaktiannya, maka si kera pun itu dipanggil dengan panggilan kehormatan. Namanya Kyai Dipo. Suatu ketika Ki Jumprit akhirnya meninggal sedo. Jasadnya dikuburkan di bawah pohon beringin besar di dekat air mata ini.
Kera Kiai Dipa itu sedih sekali. Akhirnya dia mengheningkan cipta di makam tuannya, bendoronya. Siang dan malam ada di situ, tak mau pergi, ditungguin makamnya. Lama kelamaan banyak kera yang berdatangan berhatur sembah kepada Kiai Dipo. Mereka tinggal di pohon beringin besar itu. Adapun kera Kiai Dipo, setelah dirasa cukup bertapa, ia menjadi pemimpin bagi kawanan kera yang sangat banyak itu. Ia berlaku adil dan bijaksana juga, seperti halnya Raja Sugriwa di dalam kisah wayang itu loh. Kera-kera itu tetap tinggal di pohon beringin meskipun Kiai Dipa sudah mati. Sampai sekarang makanya banyak kera yang ada di sana, seperti yang kalian bisa saksikan sendiri. Yang sekarang menjadi raja adalah keturunannya Kiai Dipo. Cebolang dan 4 santrinya itu kan akhirnya senang sekali terhibur oleh kisah Ki Gubito. Lalu ia bertanya, "Paman, cerita ini menarik sekali. Boleh tolong diceritakan keturunan Kiai Dipo ini?" Oh, jadi gini deh. Yang menjadi raja kera sekarang ini adalah turunan Kiai Dipo yang ketiga. Ya meskipun hanya keturunan ketiga, tapi raja kera ini gak kalah hebat sama kakeknya Kiai Dipo itu. Ada kisah menarik. Setiap kali sang raja kera yang bertahta merasakan firasat hendak meninggal, maka ia akan memanggil anak yang akan menggantikan dirinya. Sang anak diajaknya ke Gunung Sundoro. Di puncak gunung itulah si anak kera ini diwejang oleh induknya tentang ilmu mengenai pedoman raja, serta ilmu tentang segala bentuk wangsit. Setelah selesai memberikan wejangan, sang raja kera lantas meloncat masuk ke dalam kawah Gunung Sundoro, menceburkan diri, membakar diri hingga tewas. Roh raja kera yang telah mati itu naik ke atas. Warnanya putih dan berkumpul dengan roh Kiai Jumprit. Sang anak kera yang tadinya itu yang telah menerima mangsit segera pulang, dan akhirnya disambutlah oleh kera-kera penghuni pohon beringin. Dan akhirnya dia selalu, anak itu yang menerima wangsit itu akhirnya diperlakukan sebagaimana layaknya raja kera, sama seperti pendahulunya. Sudah menjadi takdir zaman kalau orang-orang zaman sekarang itu sudah kehilangan kepercayaan pada keajaiban dewa-dewa. Ya akhirnya tak bisa lagi memahami bahasa binatang. Tidak seperti zaman kuno. Orang-orang di sini tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Kiai Dipo. Kecuali ya saya saja. Maka dari itu, orang-orang ini ingin mendapatkan berkah dari Kiai Dipo agar laris dagangannya, murah rezeki, agar dikasihi dan dicintai, minta kekayaan, minta kedudukan, atau minta kenaikan pangkat. Mereka semua itu datang padaku. Syaratnya ya dengan membawa sajen pisang talun yang sudah kuning, sirih pinang, menyan madu, beratnya setali, uang 1/4, dan kelak jika sudah berhasil hendaknya bersedekah dengan nasi tumpeng, ayam panggang, dan aneka macam buah-buahan. Itu ceritanya dulu. Saya hanya memaparkan saja. Ya percaya atau tidak ya terserah. Mas Cebolang mengangguk-angguk, merasa senang dengan cerita dari Kiai Gubito tentang asal mula keramatnya tempat itu. Terima kasih banyak Ki atas cerita yang sangat menarik ini. Karena sudah cukup lama di sini, kami mohon izin Ki untuk meneruskan perjalanan kami. Masih banyak yang harus kami tuju. Loh Ngger, kok cepet banget toh?
Mbok ya mampir dulu ke gubuk saya biar nanti si mbok itu biar tak minta menyiapkan hidangan sekadarnya untuk kalian semua. Besok pagi aja loh meneruskan perjalanan. Terima kasih atas budi baik bagi Paduka. Tapi kami rasa lebih baik kami melanjutkan perjalanan saja. Ya sudah kalau gitu. Saya hanya bisa berdoa semoga kalian selamat dalam perjalanan, katanya Ki Gugito. Akhirnya mereka bersalaman, diikuti oleh 4 santrinya, dan mereka melanjutkan perjalanan. Baik kawan-kawan, sudah selesai. Kita akan lanjut ke episode sesudahnya. Apa yang akan terjadi? Kemana Mas C pulang? Tadi kemarin di Cilacap, sekarang ke Kedu. Nah abis ini kemana? Nantikan ya, sebentar lagi. Semoga kita semua selalu sehat, selalu selamat dimanapun kita berada. Teman-teman, ada yang dari mana itu tadi, Pati, ada yang dari, terima kasih sudah datang. Senang melihat teman-teman sehat semuanya. Di pandemi ini kita bisa melewati semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan yang terbaik. Matur nuwun, rahayu, 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 hong.